Tidak ada yang disebut dengan struktur kepengurusan. Ketua pun tidak ada. Tidak ada. Tidak. Semua rata, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Biasanya di lapangan suka ada terbentur dengan pangkalan ataupun zona-zona yang disebut dengan zona merah. Mungkin ada sedikit edukasi di wadah ini, biar mereka ini nggak terlalu istilahnya terlalu arogan untuk mengambil orderan. Padahal di area tersebut memang sudah ada aturan dari ojek pangkalan tersebut. Kekuatan di perojolan itu adalah solidaritas yang tanpa batas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus dari Republik Ojol. Kali ini kita sedang berada di sebuah kafe nih di sekitar Jalan Surapati, di sekitar Hotel Agvista ya. Dan alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh satu tokoh ojol yang sangat luar biasa. Kita langsung aja ya dengan beliau. Inilah Kang Fajar. Ya, betul. Assalamualaikum Kang Fajar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha ya perojolan diserah PPKM kan? Ya, mungkin harus lebih bersabar mungkin. Betul. Ya, lebih bersabar menunggu orderan begitu. Nunggu orderan ya. Yang penting ikhlas, sabar. Itu aja untuk perojolan. Saran dari saya. Sahabat, Kang Fajar ini dia adalah salah satu ketua. Bukan dia ketua, sebagai ketua. Founder dari Single Fighter. Kita kenalan dulu ya, apa itu Single Fighter? Naon cenah Kang Single Fighter teh kan? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Single Fighter itu kalau diartikan itu adalah pejuang tunggal. Pejuang tunggal. Nah, di pejuang tunggal ini mungkin perlu sebuah wadah untuk membangun sebuah informasi, komunikasi, edukasi yang berkaitannya dengan perojolan, persahabatan dan persaudaraan, seperti itulah. Jadi di Single Fighter ini tidak ada yang disebut dengan struktur kepengurusan. Ketua pun tidak ada. Tidak ada. Tidak. Semua rata, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Itulah Single Fighter. Kalau founder mah satu ya. Tidak ada ketua tapi founder satu ya. Mungkin begitulah. Kang Fajar ini. Tujuannya juga sebetulnya awalnya sih buat hanya untuk berkiprah lebih ke bersosial ke rekan-rekan di perojolan. Itu aja yang biasanya di lapangan suka ada terbentur dengan pangkalan ataupun zona-zona yang disebut dengan zona merah. Mungkin ada sedikit edukasi di wadah ini, biar mereka ini nggak terlalu istilahnya terlalu arogan untuk mengambil orderan. Padahal di area tersebut memang sudah ada aturan dari ojek pangkalan tersebut. Betul. Berarti Single Fighter ini adalah forum ya? Forum lebih ke forum lah, ya? Forum informasi untuk perojolan. Ya, koran lah menurut orang mah. Gitu. Itu mencakup mana saja kan wilayahnya? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh ini sampai ke Papua ada. Berapa anggotanya? Kalau anggota nggak ada, karena kalau ada anggota berarti ya? ada ketua. Nah, di sini kita lebih ke brother. Ya, istilahnya brother di sini. Kalau dibilang grup WA-nya itu sekarang itu udah 133 grup WA. Grup WA? Iya, grup WA-nya aja. Akang ikut semua? Enggak, karena di sini kita bikin grup WA yang isinya para admin semua. Jadi satu orang admin itu dia akan memegang 200 orang lebih ataupun kurang. Nah, jadi yang ada di grup center itu semuanya admin. Jadi kalau saya menginformasikan sesuatu atau ajakan, ya cukup di grup all admin atau yang disebut dengan grup centernya di Single Fighter, nanti admin-adminnya yang menyebar. Itu admin ada sekitar 200 ada orang? Lebih. Itu terkumpul ya satu grup itu ya? Jadi kita memang ada di setiap kota. Ada di setiap kota. Nah Kang, kalau untuk aktivitas nih, itu kumaha sih kan aktivitas yang dilakukan Single Fighter kan? Single Fighter itu melakukan aktivitas tanpa program. Jadi semua berjalan sesuai dengan apa adanya. Kalau memang di hari ini ada bencana, ya kita mungkin dari sini kita memulai programnya. Gitu. Adapun mengenai sosial, kita bisa
merekrut anak-anak untuk bergabung, untuk mendonasikan uangnya. Bila mana nih ada ojol yang laka di jalan, kita udah spontanitas membuat broadcast nih, Kang John biasanya yang bikin broadcastnya, lalu kita sebar. Broadcast itu dalam satu hari itu bisa sehari bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sesuai dengan kejadian. Kalau nggak ada kejadian ya kita nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi masa kalau di broadcast misalkan hari-harinya malum di grup itu takkan. Mereka lebih mengerti kok. Kalau untuk masalah kemanusiaan atau bencana ataupun ada kejadian itu mereka juga paham mengenai situasi dan kondisi. Itu aja. Oh, iya. Nah, Kang, katanya rencana ada program ke depan nih. Apa itu? Kalau untuk bukan ke program ya, sebetulnya ini memang udah rencana tahunan. Rencana tahunan, rutinitas tahunan yang disebut dengan Jambore Nasional Single Fighter Indonesia. Itu silahkan buat semua bendera, buat semua komunitas, mau biker, mau rider, mau perojolan, yang sesoranganan yang disebut dengan single fighter juga, silahkan untuk datang hadir untuk bersilaturahmi dengan para single fighter yang ada di Cisarua Bogor, tepatnya di Pondok Beraroka. Ini yang pertama atau memang sudah 3 kali? Ini yang ketiga. Yang pertama itu di Padalarang di gedung Bang HBS, yang keduanya di Floating Market. Nah, yang ketiga yang di ini Pondok Beraroka ini sekarang. Nah, yang pertama tadi di Padalarang. Ya. Itu aktivitasnya seperti apa, Kang? Waktu Jambore teh. Waktu Jambore, ya tetap wajah, bersilaturahmi, sedikit edukasi juga. Itulah yang penting. Jadi kekuatan di perojolan itu adalah solidaritas yang tanpa batas itu. Seperti saya juga udah membangun silaturahmi dengan Bapak Ian, ketumnya HDBRI udah lama. Udah lama. Iya. Itu waktu pertama Jambore Nasional itu dihadiri berapa banyak, kan? Kurang lebih 1.000 orang lebih. 1.000 orang. Dari mana saja? Dari luar seluruh Indonesia juga ada yang datang. Oh, iya. Yang kedua juga sama. Karena yang paling jauh biasanya dapat door prize dari saya, kalau yang paling jauh biasanya. Ada door prize juga. Sekarang menarik kayaknya. Asal Akang ganti aja KTP-nya sama KTP luar negeri, berarti Akang yang dapat. Amin. Nah, kalau Jambore kedua dihadiri berapa, Kang? Hampir mirip, hampir rata-rata sama. Cuman rata-rata dari Jamnas pertama dan kedua itu karena posisinya di Bandung. Jadi yang datang hanya single fighter aja. Cuman ada komunitas lain juga yang datang, cuma nggak terlalu banyak. Nah, kemungkinan yang sekarang nih yang ketiga ini yang ada di gedung yang ada di Pondok Beraroka, Cisarua Bogor, kemungkinan ini para dari komunitas lain juga mungkin banyak yang hadir. Rencananya yang di Bogor ini kapan, Kang? Tanggal 10 Oktober, minggu sekarang. Minggu 10 Oktober. Minggu besok dong. Minggu besok. Tapi pendaftaran sudah dari kemarin. Berapa yang terregistrasi, Kang? Yang akan ikut? Yang akan ikut ya udah hampir mirip-mirip, 1.000 lebihan lah. Ada lebihan. Ya. Ya. Itu sebetulnya sudah semua kesiapannya sudah ada ya. Sudah ada. Dan yang unik ini di Single Fighter setiap mengadakan event besar itu tanpa sponsor, kan? Nah, itu gimana, Kang? Kan tidak mudah, Kang, membuat sebuah event tanpa ada. Karena mungkin dari logonya Single Fighter, stylenya Single Fighter itu punya nilai jual, Kang. Jadi mereka tanpa dipaksa, tanpa disuruh pun mereka ingin membeli. Nah, dari situ, dari profit penjualan t-shirt itu untuk yang saat ini udah mencapai 550 piece. Nah, itu udah berikut dengan donasi. Nah, dari hasil profit tersebut kita buat dana, alokasikannya buat Jamnas. Yang harusnya kalau setiap penjualan yang setiap hari itu maksudnya ke dapur saya nih, sekarang beda alokasi. Alokasinya berbeda sekarang. Kang, pengalaman Akang selama ini dalam mengurus single fighter, apa sih suka dukanya, kan? Bisa dong bagi-bagi. Kalau masalah sukanya itu ada kebanggaan tersendiri karena kita membangun sebuah wadah yang lebih bertemanya kekeluargaan, Kang. Jadi tidak ada istilah ada yang mengatur, ada yang diatur. Kalau mengenai aturan yang ada di single fighter sendiri, itu tidak ada aturan karena aturan sudah ada di dalam Alkitab kita, di Al-Quran juga udah ada. Tidak masalah itu, masalah aturan ya. Itu suka dukanya. Kalau masalah dukanya ya itu, kalau memang ada rekan-rekan kita yang kecelakaan atau apa, kadang-kadang
dengan kesibukan orang untuk mencari nafkah buat dapur, ada istilah yang disebut dengan slow respon. Nah, saya juga kadang-kadang agak sedikit kecewa kalau memang dari brother kita mungkin mereka juga nggak terlalu salah karena punya kepentingan sendiri ya. Jadi ya itulah dukanya gitu. Ada brother yang harus kita tolong, kita nggak sanggup untuk menolongnya. Ini yang dukanya kalau bagi saya begitu. Jadi sulit juga ya Kang ya. Sulit ya. Karena dilema Kang. Jadi saya juga ke anak-anak itu nggak pernah mengganggu dapur mereka. Silakan Anda mencari nafkah buat dapur Anda sendiri. Nomor 1 dapur ngebul, gitu kan. Jadi kalau memang Anda untuk kangen sama Kang Fajar, tinggal datang aja sesuai dengan panggilan jiwa di sini. Panggilan jiwa yang lebih diutamakan di Single Fighter. Jadi pergerakan mereka juga tanpa gaji. Siapa yang menggaji mereka nggak ada. Mereka dari jiwa semua. Ya, gitu aja. Nah Kang, ini kan dalam mengkoordinir sebuah event itu kan luar biasanya. Ya. Butuhkan kesadaran gitu Ya. Apakah memang kesadarannya sudah tinggi dan masih cara memupuk kesadaran itu? Itulah, jadi saya lebih menekankan ke apalagi tidak ada strukturnya. Ya, ke memahami dulu apa sih arti makna Single Fighter itu. Ya, seperti contoh, seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya pun itu bisa dikategorikan Single Fighter. Karena dia tidak bisa berbagi rasa sakit dengan suaminya. Ya, nah jiwa-jiwa yang kemandiriannya kuat itu yang mereka udah dapat. Gitu. Jadi ibaratnya di Single Fighter ini tanpa diatur mereka udah mengatur barisannya sendiri. Karena jiwa yang memanggil mereka. Nah, misalkan gini Kang, ada suatu bencana nih. Ya. Apakah pernah akan mengirimkan rekan-rekan ke suatu bencana? Ini juga makanya Single Fighter Indonesia ada di Sulawesi juga, karena itu awalnya dari bencana waktu galang dana di Sikapayang. Kang Ian juga tahu ya waktu itu ya, yang di Sikapayang. Saya galang dana karena ada banjir bandang di Masamba waktu itu. Saya turun juga di sana sambil mengorbankan diri, saya joget-joget juga di sana ambil buat daya tarik gitu. Ya seperti itulah, banyak. Kalau Kang Cumip juga ini yang di belakang saya juga, dia pernah galang dana di Gunung Putri ya Kang Cumip. Di Gunung Putri. Nah, Gunung Putri banyak lah, enggak. Jadi kalau kita lebih ke berikhtiar menolong tanpa harus disebut istilah, sudah cukup bagi saya gitu. Tapi sempat turun ke lokasi? Ya, sempat. Turun di lokasi juga lokasi. Kebanyakan kalau di lokasi yang dekat-dekat ini yang laka biasanya. Yang laka. Paling juga kalau saya nggak turun, paling juga membagi koordinasi, yang satu ke lapangan ke TKP, yang satu di rumah sakit. Mungkin yang untuk bagian saya mungkin dia ke aplikasi, saya itu ke aplikasi untuk berkoordinasi dengan Satgas. Gitu kan, gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Nah, kan mungkin ada pesan nih Kang buat rekan-rekan ojol yang lain terkait dengan Jambore Nasional Kang. Nah, boleh Kang? Iya, Nah, ini buat rekan-rekan dari perojolan, teman-teman nih, perojolan, udah saatnya mungkin kita untuk merefreshkan pemikiran untuk hadir di acara Single Fighter Indonesia yang berlokasi di Pondok Beraroka, Cisarua Bogor. Gitu. Silakan hadir di tanggal 10 Oktober di hari Minggu. Itu bayar nggak sih Kang? Mungkin di sana ada, karena kan kita kemandiriannya dari situ kan nggak ada sponsor, ya mungkin dari kesadaran kita, ya itu ada, mungkin ada IDR-nya partisipasi lah itu. Ikut memeriahkan. Ya, ikut memeriahkan, seperti itu aja. Nah, yang membedakan Jambore Nasional sebelumnya dengan yang sekarang apa Kang? Apakah door prize-nya lebih banyak? Atau bagaimana nih Kang? Ya, kalau yang membedakannya sih hampir rata-rata seperti hal-hal yang sudah mungkin, karena tapi dari tingkat pendapatan mungkin nih yang bisa membedakan door prize-nya lebih banyak mungkin sekarang. Gitulah. Jadi jangan ragu-ragu datang ya nanti ya di Bogor ya Kang. Oke, demikian obrolan kita dengan Kang Fajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah kita semua, dan jangan lupa rekan-rekan ojol semua pun bisa hadir nanti di Cisarua Bogor ya. Cisarua Bogor. Dan supaya acara ini bisa lebih meriah, karena ini sangat bermanfaat dalam silaturahmi dan juga aksi kemanusiaan. Demikian rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menurut Kang Fajar? Salam.